Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurlalatul Mafiro dengan NIM 9323003119. Pada video kali ini kita akan membahas tentang interpolasi polinom Newton dan interpolasi polinom Newton-Rajoelli. Video sebelumnya kita telah membahas tentang polinom language. Nah, pada polinom language itu terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya yakni kurang disukai dalam prakteknya dikarenakan jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak akan dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara Pn-1 X dan Pnx pada polinom language. Nah, polinom yang dibentuk sebelumnya itu dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang sebenarnya, yakni interpolasi polinom Newton. Polinom Newton merupakan polinom yang terbentuk sebelumnya digunakan untuk membuat polinom berderajat makin tinggi. Sedangkan secara umum n+1 titik data misalnya x0, y0, x1 sampai dengan xn dapat dicocokkan dengan suatu polinomial berderajat n yang mempunyai bentuk y sama dengan fx sama dengan a0 plus a1 dikali x dikurangi x0 plus a2 dikalikan x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 ditambah sampai dengan an dikali x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 sampai dengan x dikurangi xn-1. Sedangkan persamaan yang digunakan untuk menghitung koefisien-koefisiennya yakni A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan YX1, X0. Kemudian A2 sama dengan Y2 min Y0 per X1 min X0 min dikurangi Y1 min Y0 X1 per X1 min X0 per X2 min X0 sama dengan Y X2 min X1 dikurangi Y X1 min X0 per X2 min X0 sama dengan Y X2, X1, X0 sampai dengan AN. Nah, untuk nilai fungsi berkurung siku dinamakan beda terbagi hingga dan didefinisikan sebagai berikut. YXI XJ sama dengan YI min YJ per XI min XJ merupakan beda terbagi hingga yang pertama. YXI, XJ, XK sama dengan YXI XJ min YXI XK per XI XK merupakan beda terbagi hingga kedua. Kemudian yang terakhir YXN, XN-1 sampai dengan XI X1, X0 sama dengan YXN, XN-1 sampai dengan X1 dikurangi Y XN-1 sampai dengan X1, X0 per XN min X0 merupakan beda terbagi hingga ke N.
Nah, persamaan-persamaan tersebut merupakan regresif, yakni beda order lebih tinggi dihitung dengan mengambil beda dari order lebih rendah. Kita masuk pada contoh soal. Hitung taksiran Y sama dengan IX untuk X sama dengan 2 dengan menggunakan interpolasi kuadrat untuk data yakni 0,1, 0, 1, kemudian 4, 1.386.294, kemudian 5, 1.609.438 dan juga 6,1.791.759. Diketahui bahwa X0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 0, X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 1.386.294, X2 sama dengan 6, Y2 sama dengan 1.791.759, dan yang terakhir X3 sama dengan Y.53. X3 sama dengan 5, kemudian Y3 sama dengan 1.609. Selanjutnya kita akan membahas atau mencari beda terbagi yang pertama, yakni Y X1, X0 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan 1.386.294 min 0 per 4 min 0 sama dengan 046 20981, dan juga mencari Y X2, X1 dan juga Y X3, X2. Setelah beda terbagi yang pertama diketahui, maka kita melanjutkan untuk beda terbagi yang kedua. Kita akan mencari Y X2, X1, X0 dengan rumus Y X2, X1 min Y X1 min, X0 per X2 min X0, dan juga mencari Y X3, X2, X1. Setelah beda terbagi yang pertama dan kedua diketahui, kita akan melanjutkan beda terbagi yang ketiga, yakni mencari Y X3, X2, X1, X0 sama dengan Y X3, X2, X1 dikurangi Y X2, X1, X0 per X3 min X0. Jadi kita masukkan nilai dari beda terbagi yang pertama dan kedua ke dalam rumus tersebut, yakni sama dengan min 0.0204110 min dikurangi dalam kurung min 0.05187311 per 5 min 1 sama dengan min 0.00765529, sehingga diperoleh polinomial dengan interpolasi Newton, yaitu fx sama dengan a0 plus a1 dikali x min x0 plus a2 dikali x min x0 dikali x min x1 plus a3 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0 plus 0.46200981 dikali x min 1. Maaf, itu plus, jadinya setelah 0.46200981 dikali x min 1 itu tandanya plus bukan min. 0.051873111 dikali x min 1 dikali x min 4 plus 0.00786559 dikali x min 1 dikali x min 4 dikali x min 6.
Dengan mengambil X sama dengan 2, maka akan diperoleh bahwa F2 sama dengan 0.628767. Masukkan dalam tabel, akan diperoleh hasil seperti ini. Kita masukkan beda terbagi pertama, beda terbagi kedua, dan beda terbagi yang ketiga. Video sebelumnya kita telah membahas tentang polinom language. Nah, pada polinom merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Oleh karena itu, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana daripada rumus-rumus sebelumnya. Juga tabel selisih pun lebih mudah dibentuknya. Nah, dalam hal ini tabel selisih itu ada dua, yaitu tabel selisih maju dan juga tabel selisih mundur. Nah, dikarenakan tabel selisih ada dua, polinom Newton geometri itu juga terdapat dua macam, yakni polinom Newton geometri maju dan polinom Newton geometri mundur. Nah, kita akan membahas tentang polinom Newton geometri maju terlebih dahulu. Polinom ini diturunkan dari tabel selisih maju. Nah, tabel selisih maju itu memiliki lambang sigma. Kita misalkan diberi 5 buah titik dengan absis X yang berjarak sama. Maka dalam tabelnya akan terbentuk seperti ini. Nah, untuk rumus polinom Newton geometri maju, jika titik berjarak sama dinyatakan XI sama dengan X0 plus IH. Dengan I sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N. Nilai yang ditentukan. Dan nilai X yang diinterpolasi adalah X sama dengan X0 plus SH, dengan S merupakan elemen dari R. Dengan melalui serangkaian manipulasi aljabar, maka didapatkan rumus Pnx sama dengan F0 plus S per 1 faktorial dikali sigma F0 plus S dikali S min 1 per 2 faktorial dikali sigma pangkat 2 F0 plus S dikali S min 1 dikali S min 2 per 3 faktorial dikali sigma pangkat 3 F0 sampai dengan S dikali S min 1 dikali S min 2 sampai dengan S min N plus 1 dibagi dengan N faktorial dikali X dikali dengan sigma pangkat N F0. Contoh soal untuk polinom Newton geometri maju. Bentuklah tabel selisih untuk fungsi fx sama dengan 1 per x per 1 di dalam selang 0.000, 0.625 dan H sama dengan 0,125. Hitunglah F, hitunglah 0.300 dengan polinom Newton geometri maju derajat 3. Nah, di sini kita langsung masuk pada tabel selisih maju. Kita mendapatkan hasil seperti ini. Dan ingat, polinom Newton geometri maju dengan derajat 3 itu bukan 4 buah titik. Polinom Newton geometri mundur. Polinom ini dibentuk dari tabel selisih mundur. Polinom ini sering digunakan pada perhitungan nilai turunan secara numerik. Jika titik berjarak sama, dinyatakan XI sama dengan X0 plus IH, dengan I sama dengan 0, min 1, min 2, sampai dengan min N. Dan
Dan nilai X yang diinterpolasikan adalah X sama dengan X0 plus SH, dengan S merupakan elemen dari R. Tabel selisih mundur itu dilambangkan dengan gradien. Misalkan kita diberi 4 buah titik dengan absis X yang berjarak sama, maka tabelnya akan seperti ini. Diberi 4 buah titik, 4 buah titiknya yakni min 3, min 2, min 1, dan 0. Nah, polinom Newton-Joule mundur yang menginterpolasi n plus 1 titik data adalah fx sama dengan pnx plus s gradien f0 per 1 faktorial plus S dikali S plus 1 dikali gradien pangkat 2 F0 2 faktorial ditambah sampai dengan S dikali S plus 1 dikali S plus 2 sampai dengan S plus N dikurangi 1 dikali gradien pangkat N F0 per N faktorial. Kita masuk pada contoh soal yang terakhir. Nah, diberikan 4 buah titik dalam tabel berikut. Hitunglah F1.72 dengan A. Polinom Newton-Joule maju derajat 3, B. Polinom Newton-Joule mundur derajat 3. Yang pertama yakni polinom Newton-Joule maju derajat 3. Maka akan dihasilkan tabel seperti ini dengan 4 titik yakni 1.7, 1.8, 1.9 dan juga 2.0. Nah, tabelnya akan seperti ini. Nah, dari contoh ini penyelesaian dengan Newton-Joule maju dan Newton-Joule mundur itu menghasilkan jawaban yang sama. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bertemu di lain waktu dengan keadaan yang sehat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi